Halo, apa kabar semuanya? Bersama saya Henry Tansil di acara I'm Possible, podcast Sibo Lancar, situs semua bisnis lancar. Kebetulan hari ini adalah debut tayang perdana kita. Possible adalah podcast di mana segala hal tentang dunia online dan bisnis akan kita bahas secara tuntas dan jelas. Tujuan dari podcast ini adalah menyuarakan inspirasi dan berbagi pengalaman, juga tips and tricks seputar dunia bisnis dan digital. Bagi Anda yang sudah bergabung dan sedang mendengarkan, selamat datang. Dan di episode kali ini, kita akan membahas tentang alasan pentingnya memiliki travel insurance atau asuransi perjalanan. Topik kita hari ini adalah cara closing 300 cases travel insurance. Wow, luar biasa ya. Sudah siap untuk debut podcast kita kali ini? Mari kita sambut bintang tamu kita hari ini, Mr. John Max. Iya, apa kabar bro? Panggilannya bro aja ya, atau brondong? Gayanya aja ya yang masih brondong ya? Iya. Oke, thank you sudah meluangkan waktunya hari ini bro. So, boleh nggak cerita sedikit tentang diri Anda dan latar belakang pekerjaan Anda sebelumnya? Kok bisa sih gabung di bisnis ini? Halo bro, kalau tentang diri saya, latar belakang saya sebelum di pekerjaan ini, saya bergerak di bidang travel ya. Terus ada sebelum di bidang travel ada bisnis warnet. Nah, kenapa bisa bergabung di bisnis insurance ini? Sebenarnya dari awal saya pengennya bisnis networking ya. Nah, bisnis networking kan banyak nih kan. Nah, setelah saya pilih networking yang benar-benar menolong orang itu ya di bisnis insurance ini, makanya saya memilih bisnis insurance. Luar Itu biasa. sih, Selain dapat penghasilan juga bisa di social life kita terbantu ya. Ya, menolong bersama kan. Jadi memang sebelumnya nggak langsung ceburkan diri juga ya? Enggak, karena sebelumnya kan harus memilah-milah dulu kan. Soalnya banyak networking nih, MLM ada, insurance ada. Nah, tapi setelah dicek selidiki bersama-sama, ternyata yang lebih membantu orang itu, kalau menurut saya di bisnis insurance ya. Oke. Kalau udah menolong orang, kita ada kepuasan tersendiri begitu sih bro. Iya, jadi dagang pernah, kerja pernah, jadi akhirnya memutuskan untuk networking ya, Iya, supaya selain menghasilkan juga bisa membantu. Oke, jadi kalau misalnya impian sejauh ini dan pencapaian kira-kira boleh nggak di-sharing juga sedikit? Kalau impian mungkin setiap orang hampir sama ya, yaitu financial freedom seperti misalnya kita bangun kita kerjain sistem yang udah ada yang disediakan kan. Iya. Terus setelah kita kerjain kita dapat hasilnya. Ya. Nah, hasilnya ini tanpa dalam jangka panjang ya, tanpa kita gerakkan atau jalankan pun income kita terus sustain. Nah, itu yang sebenarnya sih impian. Oke, jadi sebenarnya Bro John Max juga udah punya mentor, punya seorang idola yang benar-benar berpengaruh ya dalam bisnis ini. Jadi tinggal di copycat, tinggal dilakukan, tinggal dikembangkan, gitu ya? Iya, benar bro. Oke, jadi memang persiapan-persiapannya sebenarnya untuk jalan bisnisnya apa aja sih? Sebenarnya persiapannya di semua orang ini, maksudnya di semua orang bisa melakukannya menurut saya. Kenapa? Persiapannya pertama itu hanya kontak nama. Oh, Dan iya. saya yakin semua yang ada di sini ataupun teman-teman semua pasti ada kontak nama. Kontak nama ini di ngapain? Maksudnya Kita kelola ya. Kontak nama ini kita carilah siapa yang perlu kita bantu atau yang perlu bantuan kita maupun yang nggak perlu bantuan kita, Iya. kita bantu kan. Kayak pasti WhatsApp kita ada ribuan ya, ada ratusan. Jadi kalau nggak dikelola juga sama aja bohong ya. Nah, bayangkan dari ribuan kontak itu ada 10% aja Oh, yang oke.
Nah, kita semakin mendekat ke topik kita hari ini. Jadi tadi ada kata-kata yang berbau ratusan ribuan. Nah, Bro John Max ini dia sangat kental dan frontal di Travel Pro nih. Jadi kita bermaksud mau kupas tuntas nih cara-caranya. Topik kita bisa closing sampai 300-an cases, Bro. Itu ada apa itu? Oh, sebenarnya gini ya, kalau saya kan bergerak di life insurance nih kan. Ya. Tapi banyak orang nggak tahu ya bahwasanya di life insurance ini masih banyak yang bisa kita tawarin atau Kita garap ya. kita garap pasar-pasarnya. Seperti apa? Contoh mobil, rumah, properti, aset-aset. Oh, ternyata Dan- lengkap ya semua ya. Ya lengkap. Makanya di life insurance ini bukan hanya ngomong dengan Melulu tentang ini ya. doang. Oh ya sakit ini itu ternyata Iya. aset juga penting Ya, untuk dan dijaga. luas. Dan yang sekarang yang lagi booming ini ya Travel Pro ini. Nah, kalau ngomongin travel selama Covid ini kan orang terbatas tuh penerbangannya. Ternyata setelah Covid atau sebelum Covid pengaruh nggak omsetnya? Kalau saya sendiri sih nggak gitu pengaruh ya, karena kan kita kan di sini kan jalankan bisnis kan by system nih, Iya. ya kan. Nah, kalau udah by system kita ikuti, otomatis justru kita harus thank you sama COVID ya. Oh, Kenapa? iya. Karena sewaktu COVID kan aktivitas nggak bisa, tapi kita tetap bisa aktivitas. Karena apa? Karena dunia online kan Oh iya, betul semua banget. bisa kita jadikan bisnis juga, termasuk di life insurance ataupun bisnis apapun itu yang berhubungan dengan asuransi. Iya, jadi kebanyakan travel insurance yang dijalankan ini semua boleh dibilang hampir rata-rata online ya. Iya, online. Dan memang penyampaian, penjelasan semua juga informasinya sudah tersedia ya. Iya. Cuman banyak orang awam memang tidak tahu dan belum tahu ataupun tidak mau tahu. Nah, tujuan kita hari ini justru mengupas sekali lagi ya. Silakan kita semakin masuk ke dalam topiknya. Ya, jadi banyak orang sebenarnya nggak tahu asuransi umum ini. Dan Bro John Max sedang mendalami dan sedang menuju ke peningkatan yang sangat luar biasa. Nah, itu yang pendengar-pendengar setia kita yang pengen tahu tuh kenapa dan caranya gimana. Oke, sebenarnya simple ya. Ini hanya kalau saya sih momentum aja, momentumnya kena. Itu dimana di awal tahun itu kan bisnis travel kan masih sepi nih kan. Nah, menjelang Q1 itu pas bulan Maret ke atas, nah itu orang udah mulai bepergian, pintu-pintu luar negeri sudah terbuka kan. Nah, dari sana kan syarat utamanya kan harus ada travel insurance nih. Iya. Sebenarnya travel insurance ini covernya bukan hanya sakit loh, banyak yang bisa di cover. Nah itu dia bro, yang kita mau bahas juga. Kira-kira kalau orang awam nih, ada teman bertanya, apa aja sih kalau kita beli travel insurance itu, apa aja yang di cover? Apakah tiket juga, keterlambatan, atau sakit dan sebagainya? Nah sebenarnya yang di cover itu banyak ya, mencakup keterlambatan juga, bagasi hilang, ataupun sakit, COVID, itu terutama di COVID lah, di bagian COVID lah. Tapi banyak kan orang nggak tahu gimana. Dikirain beli travel insurance itu hanya cover COVID. Nah, contoh di saat sekarang nih, COVID kan bisa dibilang udah hampir, maksudnya nggak gitu menakutkan. sudah mulai beradaptasi ya? Nah, beradaptasi dan maksudnya nggak begitu menakutkan seperti tahun-tahun Iya sebelumnya. betul. Nah, sebenarnya dengan situasi seperti ini, travel insurance masih perlu nggak? Nah, ini tergantung yang berangkat sih. Ya. Dan tergantung edukasi kita ke masyarakat, teman-teman kan. Kalau menurut saya itu perlu. Nah, alasannya apa? Nah, memang benar kita beli travel insurance bukan hanya cover COVID, ya. Nah, apa kita tahu nih? Contoh kita bepergian lagi tamasya bareng keluarga. Tiba-tiba contoh lagi apes-apesnya bagasi hilang contoh. Iya. Itu kan nggak bisa diprediksi nih. Yes, you never know. Nah itulah fungsi Travel Pro dia bisa dimaksimalkan. Bagasi hilang, terlambat
bagasi juga. Terutama sakit mahal ya, kita tujuannya mau jalan-jalan, jadi kalau misalnya budget kita untuk jalan-jalan sudah ada, hanya perlu sisihkan sedikit ya bro ya untuk travel insurance ini ya. Sedikit aja. Dan dengar-dengar preminya juga murah banget tuh. Murah banget. Dan cakupannya limitnya lumayan tinggi ya. Lumayan tinggi. Oke, jadi memang Bro John Max ini menggarisbawahi momentum yang dimana semua orang belum bisa melihat dan ternyata beliau ini sudah melihat duluan dan memang kesempatan ini datang kepada orang yang bukan hanya siap dengan tangan terbuka tapi juga sudah mempersiapkan mental juga ya semua ya. Padahal COVID gitu orang cenderung lebih boleh dibilang pesimis ya. Yes. Tapi Bro John Max berpandangan lain. Oke. Jadi memang gimana sih cara Anda bisa buat bisnis ini terus berkembang, bukan hanya bisa bertahan? Nah, gimana cara buat bisnis berkembang? Nah, seperti balik pertama saya bilang tadi ya, bisnis yang saya jalankan udah ada sistemnya nih. Tinggal kita ikuti sistemnya, kita jalankan dengan full heart, menolong dan sering-sering sharing dengan siapa aja di sekitar kita. Oke, seperti acara yang kita isi hari ini ya, kita bertujuan untuk menuangkan inspirasi supaya tips dan triksnya juga dapat. Jadi teman-teman yang lain juga bisa terinspirasi, terdorong untuk lebih melihat ke travel insurance. Yes, benar. Ya, jadi lumayan ya, dengar-dengar omsetnya ini dari 300-an polis ini bukan cerita-cerita isapan jempol nih. Jadi teman-teman yang lain di industri ini yang sudah jualan puluhan aja udah merasa tuh hebat banget. Gimana dengan bro yang sudah 300-an? Nah ini di sisi lain nih kita bicara, apakah so far sejauh ini dari closingan yang sebanyak itu kira-kira ada plus minusnya nggak, kendala-kendala yang menghambat ataupun yang menjadi satu pelajaran untuk improve terus perbaikan? Sampai saat ini sih kelebihan dan kelebihannya banyak sih, kekurangannya hampir nggak ada sih. Hampir nggak terbukti ya dari 300-an itu ya. Dan dengar-dengar Bro John Max juga barusan mendapatkan ini ya, semacam rewards dari perusahaan ya, top one dari Allianz Utama. Congratulations, you're the man. Jadi hampir nggak ada ya itunya ya. Jadi kalau misalnya nih, kalau ada plot ya yang untuk kita terapkan, kalau misalnya di saat kita stuck nih, pernah nggak sih Bro John Max merasa stuck di waktu jalankan bisnis ini? Ngomong-ngomong udah berapa tahun sih Bro? Udah jalan 6 tahun. Oh lumayan ya. Iya. Oke. Kalau ngomong stuck ataupun galau, saya kira semua bisnis ada naik turunnya ya. Nah, tergantung kita menanggapi situasinya ini seperti apa. Naik turun kayak lagu naik-naik ke puncak gunung ya. Iya. Nah, kalau dari saya misalnya lagi galau atau bingung atau turun kan, balik lagi lihat income kita. Oh sesuai iya. udah cocok belum dengan lifestyle sekarang. Karena burning desire-nya memang dari situ ya. Iya benar. Ketika kita mulai melihat hasil, maka kita mulai ketagihan ya. Yes. Minta lagi dan minta lagi. Betul. Mantap, luar biasa sekali. Jadi lumayan dapat insight ya dari Bro John Max. Ternyata memang asuransi ini untuk orang awam, apalagi zaman sekarang ya, semua orang sudah sangat open minded untuk mendengarkan. Jadi ini benar-benar informasi yang sangat membantu untuk masyarakat awam yang benar-benar belum pernah tahu tentang asuransi umum. By the way, kalau misalnya asuransi rumah, mobil semua juga ada ya? Oh sudah ada juga. Rumah, mobil, saya juga ada nasabah juga yang ambil asuransi rumah sama mobil itu disandingkan dengan live. Jadi sekali dayung 5 pulau terlampaui. Wah, jadi kalau ketika seorang ayah berpesan kepada anaknya 5 peluru untuk menembak 5 hasil buruan, ternyata 1 peluru udah menembak 5 hasil buruan ya. Waduh, udah borong semua nih ya. Luar biasa.
Memang. Jadi selain asuransi umum, ada apa lagi? Kalau istri nggak ya, simpanan gitu nggak ya? Itu enggak. Nggak boleh. Oke, kira-kira kalau misalnya problem selama COVID dan travel ini terselesaikan dengan asuransi travel ini, memang menjadi solusi ya buat semua nasabah dan terbukti memang. Oke, kira-kira kita masuk ke sesi penutupnya nih bro. Kira-kira ada kesimpulan atau pesan tambahan dari obrolan kita yang singkat ini tadi? Tambahan. Kesimpulannya atau tambahannya ya, pertama saya pasti sangat bersyukur udah berada di bisnis ini dan sangat berterima kasih kepada terutama keluarga saya yang selalu mendukung ya walaupun naik turun, dan mau terima kasih kepada leader aku sama agensi juga, agensi 25 kita ya yang Memang semua udah disiapin ya. iya, betul udah disiapin, tinggal kita gerakkan ke GPS, jalan peta sudah ada ya. ya, mau Kenapa jalan nggak tengah, jalanin ya? mau gas atau mau rem ya terserah lah, itu pilihan ya. Oke. Ya, pesan saya sih kalau misalnya bisnis lagi seperti yang awal tadi saya bilang ya, bisnis lagi turun, lihat balik income kita, itu pasti jadi pendorong semangat buat kita. Iya, karena melayani seperti yang Bro Jones tadi garis bawahi, ternyata bukan hanya income tapi kita berkesempatan untuk melayani, berbuat baik ya, terutama ketika orang membutuhkan ya. Ya, Jadi pasti ada beberapa klaim yang sudah Bro John Max selesaikan juga ya, banyak terbantu dan orang pasti sangat berterima kasih sekali. Kenapa sangat senang sekali? Karena gini bro. Nah contoh nih, ada beberapa nasabah saya dia beli Travel Pro hanya seharga 419.000 doang. Oke. Nah, tapi sampai di negara tujuan orangnya sakit. Namanya sakit juga dia nggak mau kan. Nah waktu sakit dia dapatlah kita ajuin klaimnya itu semua sekitar 17 juta. Wow, luar biasa Bayangkan sekali. loh, seandainya dia nggak beli travel insurance yang hanya seharga 419.000 doang, nah dia klaimnya hampir 20 juta, tepatnya 17 juta. Itu case saya yang pertama. Ada satu case lagi nih. Nah ini sampai nasabah bilang, wah ini saya ada untung beli ini kan. Dia belinya annual per tahun, karena kan dia sering Bolak-balik ya. Nah, Iya. oke, dia beli annual. Annualnya di kita ini sekitar 2 jutaan ya. Nah pas dia traveling di trip pertama ini, ternyata bagasinya terlambat sekitar 3 hari baru sampai. Oh, Nah saya nanya nih, ini kalau bagasi terlambat gimana? Ya kalau klaim ini kan tergantung dengan form dan klausulnya yang sudah disediain dan kita lengkapi aja kan. Nah setelah dilengkapi semua dan memang syaratnya terpenuhi, untuk bagasinya 3 hari baru sampai dan tanpa ada kehilangan ya. Kalau kehilangan diganti ya? ya 3 hari. 3 hari sampai bagasinya itu diklaimnya 3 jutaan. Nah sampai nasabah bilang, wah ini saya ada untung ya, saya belinya baru 2 juta. Dikasih uang cash ya? Benar, dikasih Wow, uang cash. luar Langsung biasa. ke rekening. Nah itu pengalaman saya klaim. Sebenarnya ya inilah namanya resiko, nggak ada yang mau kena nih kan. Iya. Tapi kan ini kan seperti casing handphone lah. Iya. Kenapa handphone kita kasih casing? Kan untuk melindungi ini kan. Betul. Apa kita udah kasih casing, kita mau sengaja jatuhin gitu? Kan enggak kan? Nah sama juga di travel insurance juga gitu. Luar biasa. Nah, travel insurance ini fungsinya melindungi lah apapun yang terjadi ketika kita bepergian di luar. Iya, jadi dari sini cerita tentang klaim ini akan beredar mulut ke mulut sehingga perlahan tapi pasti closingan itu satu persatu berdatangan. Tuh. Dan kira-kira kalau misalnya kita langsung ke inti pertanyaannya itu, kira-kira 300-an case itu Bro John Max
ngapain aja sih? Apakah sambil megang pistol nodongin kepala orang? Nggak mungkin dong. Kira-kira gimana tuh bisa closingin 300-an polis tuh? Saya close, nah seperti di awal saya bilang itu momentum. Oh, Gimana? oke. Momentumnya pas awal-awal pintu internasional sudah mulai buka. Nah, saya kan berhubungan background saya kan travel nih. Ya. Nah, saya adalah kerjasama dengan beberapa travel. Oke. Nah, itulah tim travel pro saya. Oke. Nah, jadi kalau di bisnis apapun itu kalau sendiri kan jalannya cepet tapi Nggak bisa jauh. Iya. nggak bisa jauh. Nah, kalau di sini atau di apapun itu kan kalau kita rame-rame Keroyokan ya? hasilnya juga Betul banget. biasa. Jadi ini exponential power, satu tangan, satu otak dua tangan pasti kalah sama 10 otak. iya benar. Oke, jadi memang kerja satu meja diangkat 4 orang pasti jauh lebih gampang ya bro ya? Nah, waktu awal-awal sebelum dapat momentum itu ya closing aja nggak gitu banyak juga sih waktu awal masih 1, 2, 3 satu hari bisa 3. Nah, seperti yang bro bilang tadi kan ini kan mulut ke mulut nih kan, mulut ke mulut kan. Nah, promosinya mulut ke mulut. Dari 3 minggu depannya bisa jadi 10. Oke, minggu depannya jadi 30 atau banyak gitu. Mulai ya, dia mulai merembet kemana-mana ya. Dan memang terbukti selama perjalanan 6 tahun ini bukan isapan jempol juga. Jadi gimana teman-teman, tertarik kan untuk punya travel insurance? Jadi jangan lupa untuk memilih konsultan yang seperti Bro John Max ini terpercaya dan sudah terbukti, dan memang perusahaannya juga kita perlu perhatikan. Kalau butuh informasi yang lebih banyak lagi tentang produk, bisnis, dan informasi lainnya, boleh langsung kontak ke Bro John Max atau ikuti YouTube channel kita. Jangan lupa subscribe, dan podcast kita akan terus membahas dan mengundang orang-orang yang lebih super lagi untuk sharing bisnis yang bermanfaat. Saatnya saya Henry Tansil dan Bro John Max. Oke, undur diri. Sampai jumpa di podcast Si Belancar episode selanjutnya. Bye.